otomatis menoleh kanan kiri. Si Joni ini baru sadar kalau di samping, kiri, kanan, dan juga belakang tidak ada satupun orang yang ikut jamaah dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum teman-teman menyimak video ini, saya minta tolong untuk supaya teman-teman subscribe, like, dan juga share video saya supaya channel saya bisa berkembang untuk terus menghibur teman-teman di rumah. Kalau sekiranya kualitas gambar dari video saya ataupun pengeditannya kurang bagus, saya mohon maaf karena memang saya masih pemula. Dan saya doakan semoga teman-teman di rumah sehat selalu, diberikan juga rezeki halal yang melimpah untuk membahagiakan anak, istri, dan juga keluarganya. Saya kali ini akan membagikan sebuah kisah dari seorang santri yang menurut di santri ini kita sebut saja namanya Joni. Yang cerita ini dia absurd, tapi ini kisah nyata. Jadi suatu ketika si Joni ini sedang berada di pondok, dan si Joni ini punya suatu masalah yang menurut dia ini berat, dan sepintas saja si Joni ini ingin menjalankan sholat malam ataupun sholat tahajud di masjid tempat dia mondok untuk curhat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika si Joni ini sudah berangkat ke masjid di daerah mondoknya si Joni ini melihat banyak orang yang tidur di emper atau di depan masjid. Wajar ketika banyak orang ya teman-teman di situ, karena memang itu kawasan pondok. Nah, berjalanlah si Joni ini ke tempat wudhu, dan masih belum ada suatu hal yang menurut si Joni ini mencurigakan, dan berjalan seperti hari-hari biasa di pondok itu. Nah, ketika si Joni sudah menjalankan sholat, kisah mistis ini dimulai. Ketika sudah sampai di rakaat pertama, si Joni ini mendengar ada seseorang yang seperti menghidupkan keran, teman-teman. Dan karena memang di masjid itu sepi banget, dan cuma Joni saja pada saat itu yang masih terjaga, karena memang yang lain ada yang sudah tidur. Nah, si Joni ini berpikir mungkin ada orang lain yang baru tiba dan ingin juga menjalankan sholat malam dan mengambil wudhu. Nah, menurut si Joni ini, ketika sudah pada saat rakaat pertama, si Joni ini memang sudah tidak fokus ke sholat karena keadaan masjid yang begitu sunyi, sepi, dan memang benar-benar cuma si Joni saja yang masih terjaga. Ceritanya berlanjut. Ketika si Joni ini merasa ada seseorang yang menepuk pundaknya, yang seperti ingin ikut sholat berjamaah bersama si Joni. Nah, kan Joni memang anak santri, jadi tahu ilmunya. Kalau ada orang yang ingin ikut jamaah, pasti menepuk pundak ketika seseorang tersebut sudah menjalankan sholat. Menurut si Joni, saat pelaksanaan sholat ini tidak ada hal yang janggal, tapi memang dia merasa ada seseorang di belakang. Nah, baru ketika si Joni ini selesai sholat,
dan sudah mengucapkan salam, otomatis menoleh kanan kiri. Si Joni ini baru sadar kalau di samping, di kiri, kanan, dan juga belakang tidak ada satupun orang yang ikut jamaah dengannya. Si Joni pun lanjut untuk menjalankan sholat ke rakaat ketiga dan keempat. Dan saat si Joni sedang berdiri dan akan memulai sholat, dia mulai merasa kalau di belakang ada yang seperti orang ikut berjamaah. Tapi kali ini orang ini tidak menepuk pundak si Joni seperti orang pada umumnya akan ikut jamaah. Tapi si Joni tetap melanjutkan sholat sampai selesai dan melanjutkan zikir, kemudian berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, setelah Joni selesai semua zikir, sholat, dan juga berdoa, Joni ini keluar dari masjid. Terus ada si bapak-bapak yang sejak dari tadi ini memperhatikan si Joni dari luar. Nah, ketika si Joni ini sudah ada di luar, si bapak-bapak ini bertanya, selesai jamaah mas? Nah, akhirnya si Joni ini balik bertanya ke si bapak, jamaah gimana sih pak, wong saya sholat sendiri, jawab si Joni. Terus si bapak ini bilang, lah tadi banyak loh mas yang ikut jamaah, di belakang mas ada 2 sop cowok sama 1 sop cewek. Suasana di masjid itu semakin tegang, apalagi si Joni yang kaget dan juga heran karena memang si Joni ini berpikir karena cuma dia sendiri yang sholat pada saat itu. Nah, kebetulan memang si bapak ini bisa melihat makhluk astral ataupun makhluk halus, dan kemudian si bapak bilang, nggak apa-apa mas, itu gak ganggu kok, cuma mau numpang ikut jamaah kesambian. Ketika itu Joni langsung merinding dan pergilah si Joni dari tempat itu yang awalnya niat ingin curhat kepada sang pencipta, malah jadi mikir yang enggak. Kembalilah Joni ke kamar si Joni ini di daerah pondoknya itu. Nah, mungkin makhluk gaib ini jin Islam atau jin baik ya. Jadi karena memang ikut sholat, ya saya juga nggak tahu karena memang bukan ahli dalam bidang ini. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan atau menafsirkan apa yang sedang dialami oleh si Joni. Jadi semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada, dan juga selamat, tidak kesehatan. Amin. Amin.